tentang susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, ada sambutan Ketua Kelompok KKN. Yang kedua, ada sambutan Bapak Kepala Desa. Yang ketiga, ada sambutan Bapak Kepala Dusun. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang keenam, ada penutup. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Kelompok KKN. Kepada Saudara Tatang Mujiandi, selaku Ketua Kelompok KKN, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Balai Motong 2, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Kawo, yang saya hormati Ketua Pemuda Dusun Balai Motong 2, dan yang saya hormati hadirin Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat menghadiri berkumpul di acara kegiatan sosialisasi sore ini. Kemudian salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan, saya Tatang Mujiandi selaku Ketua Kelompok KKN PMD Unram Desa Kawo, mewakili teman-teman semua anggota mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dusun Balai Motong 2 dan masyarakat Balai Motong 2 yang telah menerima kehadiran kami dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Adapun implementasi konservasi lahan berkelanjutan ini adalah salah satu program kerja dari kampus yang kami bawa ke Desa Kawo, yang dimana program ini kita rancang sebagai bentuk kontribusi kami sebagai mahasiswa dalam untuk mewujudkan, untuk mendukung lingkungan pertanian yang berkelanjutan. Namun demikian, tetaplah masyarakatlah yang lebih memiliki pengalaman daripada kami ini. Untuk itu kami tetap butuh bimbingan atau saran, masukan dari semua kegiatan yang akan kami laksanakan. Harapan kami untuk kegiatan ini semoga dapat bermanfaat dan menjadi wadah bagi kami sebagai tempat diskusi untuk berbagi pengalaman mengenai pertanian dan menerapkan konservasi lahan yang berkelanjutan di Desa Kawo, khususnya di Dusun Balai Motong 2 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Tatang Mujiandi atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Desa Bapak Tandar. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Dusun Balai Montong 2, sekaligus membuka acara resmi kegiatan sosialisasi pertanian vertikal dan pestisida nabati pada sore hari ini. Pada Bapak Dusun Balai Montong 2 kami persilakan. Maju, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik KKN Unram KKN 2026 ya.
Yang saya hormati Ketua Pemuda Bali Muntung 2, BPD terpilih kemarin, singkatnya masyarakat hadirin yang hadir pada kesempatan sore ini. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan mewakili seluruh masyarakat Desa Kawu, khususnya Bali Muntung 2, kepada adik-adik KKN yang telah memilih katanya 2 dusun ya, dusun Bali Muntung 1 dengan Bali Muntung 2, dengan apapun alasan mungkin nanti adik-adik KKN yang tahu atau diarahkan kemarin sama Kades gitu ya. Terima kasih telah memilih dusun kami. Terus paling kami saya mewakili masyarakat Bali Muntung 2, sekiranya kemarin ada seterusnya mungkin besok ada kesalahan, entah nanti dalam penyampaian penyambutan dari kami masyarakat Bali Muntung 2 mewakili masyarakat Bali Muntung 2, kami mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu kami mengharap semoga adik-adik dalam KKN di Bali Muntung 2 ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga nanti program kerja kalian adik-adik KKN ini berjalan dengan lancar, aman sesuai harapan kita bersama. Dan semoga program kerja dari KKN ini bisa bermanfaat bagi kami masyarakat Bali Muntung 2 khususnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dusun Bale Montong 2 atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pada sore hari ini. Kemudian hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai implementasi konservasi lahan berkelanjutan melalui pertanian vertikal dan pestisida nabati. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira yang akan menyampaikan materi tentang konservasi lahan. Baik, sebelumnya selamat sore semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konservasi lahan berkelanjutan dan pertanian vertikal. Tujuan dari sosialisasi kali ini adalah agar kita dapat memahami konsep dari lahan berkelanjutan ini dan mengetahui manfaat pertanian vertikal, cara membuat instalasinya, serta memahami dan mampu membuat pestisida nabati secara mandiri. Sebelumnya, konservasi lahan berkelanjutan itu adalah upaya untuk menjaga kualitas tanah dan lingkungan agar tetap produktif tanpa merusak sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk menjaga kesuburan tanah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, mengurangi pencemaran lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan. Hubungan dari pertanian vertikal dan pestisida nabati ini dihubungkan dengan dua metode yang saling melengkapi, yaitu dalam mendukung konservasi lahan berkelanjutan, di mana pertanian vertikal membantu untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas melalui sistem tanam bertingkat, sedangkan untuk pestisida nabati berperan untuk melindungi tanaman dari serangan hama dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang lebih aman bagi lingkungan. Di sini
ini pertanian vertikal itu sendiri adalah teknik budidaya tanaman dengan menyusun media tanam secara bertingkat ke atas hingga penggunaan lahannya menjadi lebih efisien. Kenapa disebut pertanian vertikal? Karena diangkat dari permasalahan yaitu lahan pertanian yang semakin terbatas untuk saat ini, kemudian ada pekarangan rumah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pertanian vertikal sebagai alternatif untuk pemanfaatan lahan yang sempit. Manfaat dari pertanian vertikal itu sendiri adalah untuk menghemat lahan, kemudian ada menghasilkan sayuran segar, mengurangi pengeluaran rumah tangga, memanfaatkan pekarangan, dan menambahkan keindahan dari lingkungan itu sendiri. Kemudian media untuk pertanian vertikal adalah yang pertama dapat menggunakan pipa PVC dengan alat yang akan digunakan yaitu seperti tring, gergaji, meteran, dan spidol dengan bahannya berupa pipa PVC 4 inci yang ditutup dengan tutupnya pipa, dengan media tanam ada tanah, kompos, sekam bakar, lalu dengan bibit tanaman dan penyangganya bisa digunakan besi atau kayu. Kemudian dapat menggunakan botol plastik, di mana alatnya adalah dapat berupa alatnya dapat berupa cutter, gunting atau pisau, kemudian ada paku atau solder untuk membuat lubang-lubangnya, ada tali atau kawat untuk mengikatnya, dan bahan yang digunakan itu adalah botol plastik besar yang biasanya digunakan yaitu ukuran 1 hingga 1,5 liter. Media tanamnya dapat berupa tanah, kompos, sekam bakar, lalu bibit tanaman, dan tali nilon atau kawat untuk menggantungkannya. Langkah pembuatan dari instalasi itu sendiri, di mana yang pertama untuk pipa PVC adalah menyiapkan pipanya, membuat lubang tanam, lalu dibuatkan drainase, dan memasangkan penyangga. Setelah dipasangkan penyangga akan diisi media tanam, lalu setelah diisi media tanam akan ditanamkan bibitnya. Untuk botol plastik itu sendiri, yang pertama adalah dengan menyiapkan botolnya, memotong bagian samping atau membagi duanya, lalu membuat lubang drainase di bawah botolnya, menyusun secara vertikal. Setelah disusun secara vertikal akan diisi dengan media tanam untuk menanamkan bibitnya. Nah, tanaman yang cocok untuk pertanian vertikal itu sendiri adalah kangkung, bayam, sawi, selada, pakcoy, cabai, dan tomat. Untuk perawatan tanamannya itu sendiri dapat dirawat dengan penyiraman yang rutin, pemberian pupuk organik, penyiangan gulma, pengendalian hama menggunakan pestisida nabati. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Alap. Alap. Apa kok bangke? Iya. Untuk pemateri selanjutnya kami persilakan. Coret tangan. Coret tangan. Wahan manik. Wahan. Datang ke sana. Pendaan wahai tujuh. Pendaan dari kami kita. Tuh lah. Ani datang kepada Datang ke sana. Pon. ya kisah. Wahami ah. Kades datang, guys. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Kades Kawo, Desa Kawo. Kepala jelui kok. Kepala jelui sih.
Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, selanjutnya di sini ada penerapan pestisida nabati, yaitu salah satu upaya untuk mendukung konservasi lahan yang berkelanjutan sekaligus untuk menjaga kesehatan dari tanah dan air pada lahan pertanian. Sebelum kita lanjut, maka kita harus mengetahui bahwa konservasi lahan ini bukan hanya sekedar kesuburan buat tanah itu, tapi konservasi lahan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan sehingga lahan pertanian yang kita punya pada saat ini dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita ke depannya, oleh generasi berikutnya. Nah, jadi solusinya adalah dengan menggunakan pestisida nabati. Apa itu pestisida nabati? Nah, pestisida nabati ini merupakan salah satu pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu seperti jenis-jenis tanaman yang memiliki senyawa aktif dalam mengendalikan hama ini. Yang dimana pestisida nabati ini bahannya itu lebih murah tuh, lebih gampang kita dapatkan di sekitar rumah-rumah kita. Contohnya itu dari daun pepaya, daun sirsak niki Ibu-ibu. Lanjut. Nah, mengapa menggunakan pestisida nabati? Seperti yang kita ketahui bahwa petani-petani pada era saat ini lebih banyak kebergantungan pada pestisida kimia, yang dimana pestisida kimia ini dapat menimbulkan atau berdampak negatif seperti meninggalkan residu pada hasil panen, menyebabkan pencemaran tanah dan air, berpotensi membahayakan kesehatan petani dan konsumen. Nah, berarti bukan pada tanamannya aja tetapi pada hasil panennya. Kemudian ada penggunaan berulang dapat menyebabkan hama menjadi resisten. Hama itu menjadi lebih kuat, lebih canggih ketika kita menggunakan pestisida kimia ini secara terus-menerus, sehingga dampaknya jadinya lebih banyak kita butuh pestisida kimia, jadinya lumayan banyak modal yang keluar. Jadi solusinya di sini kita bisa menggunakan pestisida nabati yang terbuat dari bahan alami yang mudah diperoleh, ramah lingkungan dan mudah terurai, aman bagi manusia serta organisme non-target, dan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Next. Adapun manfaat dari pestisida nabati ini, yang pertama itu bagi tanaman, di mana pestisida ini dapat mengendalikan hama secara alami, mengurangi risiko kerusakan tanaman, dan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Adapun bagi lingkungan, dia itu dapat mudah terurai sehingga tidak mencemari tanah dan air, sehingga lahan yang Bapak Ibu miliki dapat bisa digunakan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Adapun bagi petani, kelebihan dari pestisida nabati ini yang pertama, bahan mudah diperoleh di sekitar lingkungan, biaya pembuatan relatif murah, kemudian aman bagi petani dan konsumen jika digunakan dengan benar. Adapun jenis pestisida nabati ini selain pakai daun pepaya, kita juga bisa menggunakan daun sirsak dan daun tembakau. Nah, pada daun pepaya ini terdapat kandungan aktif yaitu papain dan alkaloid, dan fungsinya itu dapat mengendalikan ulat, belalang, dan kutu daun. Adapun keunggulannya mudah diperoleh dan efektif sebagai insektisida alami. Kemudian di sini kita bisa menggunakan daun sirsak, yang dimana kandungan yang terdapat pada daun sirsak ini ada acetogenin, yang dimana dia ini berfungsi mengendalikan wareng, trips, kutu putih, dan ulat. Kemudian yang ketiga ada daun tembakau yang memiliki kandungan aktif berupa nikotin
yang berfungsi mengendalikan kutu daun, trip, dan ulat. Adapun keunggulannya bekerja cepat terhadap serangga pengisap dan hama daun. Next. Nah, adapun di sini tahapan pembuatan pestisida nabati, mungkin saya akan mendemonstrasikan atau menerapkan secara langsung supaya ibu-ibu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempraktekin di rumah itu. Contoh. Jadi bahan yang kita bisa gunakan di sini ada di sini kita butuh blender nih ibu-ibu bapak-bapak. Nah, Allah, apa itu? Kita butuh blender. Di sini ada daun pepaya. Blender. Kemudian ada pisau. Untuk apa? Karung. Jadi di sini ada kita gunakan sebagai contoh di sini ada daun pepaya. Jadi daun pepaya ini kita bisa cacah atau potong kecil-kecil dulu. Kita Lah, kunita.